Bismillahirrahmanirrahim. Mutiara perkataan Fudail bin Iyad. Pertama, Ibrahim al-Asy'ats menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Fudail bin Iyad berkata, seandainya dunia beserta perhiasannya ditampakkan kepadaku, dalam keadaan halal, di mana aku tidak akan dihisap karenanya kelak di akhirat, maka aku tetap akan merasa jijik padanya, sebagaimana salah seorang dari kalian merasa jijik terhadap bangkai jika ia mengenai bajunya, pada saat dia melewatinya. Kitab Hilyatul Aulia Jilid 18 halaman 460. Kedua, Muhammad bin Isa al-Wanishi menceritakan kepadaku, dari Fudail bin Iyad, dia berkata, aku tidak ingin menjadi sebagai malaikat yang didekatkan, dan tidak pula Rasul yang diutus yang melihat hari kiamat dan kedahsyatannya. Aku juga tidak ingin menjadi apa-apa, kecuali menjadi sesuatu yang tidak pernah ada. Kitab Hilyatul Aulia Jilid 18 halaman 465. Ketiga, Al-Faid bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Fudail bin Iyad berkata, tempat ini bukanlah tempat untuk menetap. Karena Adam diturunkan ke tempat ini sebagai hukuman. Tidakkah engkau perhatikan, bagaimana dia memalingkan dunia darinya? Dan mengujinya sesekali dengan rasa lapar, sesekali dengan telanjang, dan sesekali dengan kebutuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ibu yang menyayangi anaknya. Sesekali dia memberinya minuman, dan sesekali dia menyuruhnya bersabar. Sesungguhnya seorang ibu melakukan hal itu demi kebaikan anaknya. Dia melanjutkan, Fudail bin Iyad berkata kepadaku, engkau mendambakan surga bersama para nabi dan siddiq. Engkau juga ingin bersama Nuh, Ibrahim, dan Muhammad, dengan amalan apa? Hawa nafsu apa yang telah engkau tinggalkan karena Allah? Kerabat manakah yang engkau jauhi karena Allah, dan orang jauh manakah yang engkau jadikan kerabat karena Allah? Dia berkata, aku juga mendengar Fudail bin Iyad berkata, setan tidak akan meninggalkan manusia, hingga dia memperdayainya dengan setiap cara. Lalu dia mengeluarkan darinya apa yang bisa mengabarkannya dari amalannya, bisa jadi dia adalah orang yang banyak melakukan tawaf. Sehingga setan membisikkan, tawaf yang paling berat adalah tawaf di malam hari. Atau dia adalah orang yang berpuasa, sehingga setan membisikkan, begitu berat sahur dan begitu sulit haus. Apabila engkau bisa, janganlah engkau menjadi sebagai pencerita, pembicara dan qori, karena apabila engkau pintar bercerita, maka orang-orang akan berkata, dia pintar, ceritanya bagus, suaranya bagus, sehingga hal itu membuatmu ujub, lalu engkau pun merasa bangga. Namun apabila engkau tidak pintar bercerita dan suaramu tidak bagus, maka mereka berkata, ceritanya tidak bagus, dan suaranya juga tidak bagus, maka hal itu akan membuatmu sedih, dan terasa berat bagimu, sehingga engkau pun menjadi orang yang ria. Apabila engkau duduk, lalu berbicara dan tidak memperdulikan orang yang mencelamu, dan orang yang memujimu karena Allah, maka berbicaralah. Kitab Hilyatul Aulia Jilid 18 halaman 467-468. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءهم